Halo guys, Assalamualaikum. Kalian tahu gak sih, ada sosok keren dalam Al-Quran, namanya itu Luqman. Nah, Luqman ini katanya itu bukan nabi. Dan ada juga yang bilang dia ini seorang rasul tapi bukan seorang nabi. Tapi wallahu a'lam ya. Namun yang pasti, beliau ini adalah seorang laki-laki soleh yang selalu dijadikan contoh untuk kebijaksanaannya. Nah, beliau ini dikasih hikmah sama Allah yang luar biasa. Nah, hikmahnya ini juga terdapat dalam surah Luqman. Jadi, hikmahnya Luqman itu terdapat dalam surah Luqman ayat 12 hingga 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru linnafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayka illa al-masyir. Bukankah menjadi orang yang bersyukur itu kita jadi auto happy, gak mikirin kata orang, dan hidup bahagia? Misalkan nih, ada dua kasus, yang A dan yang B. A ini dia selalu aja ngeluh kalau misalkan bangun pagi, apalagi di hari Senin. Nah, sementara yang B ini dia selalu mengucapkan syukur dan selalu bersyukur sama Allah. Yang A, aduh capek banget, hari ini harus kerja, harus macet-macetan, dan kerja aku gitu-gitu aja. Sementara yang B, bangun pagi aja dia tuh sudah mengucapkan Alhamdulillah masih dikasih hidup dan semangat kerja hari ini. Menurut kalian, yang lebih enjoy menjalani hari yang mana? Yang A atau yang B? Pasti yang B kan? Nah, ketika kita bersyukur, hidup terasa lebih ringan. Masalah sih tetap ada, cuman kita melihatnya itu sebagai ujian yang untuk memperkuat iman, bukan sebagai kutukan yang menghancurkan hidup. Kata Allah dalam surah Luqman di ayat 13 itu, jangan menyekutukan Allah, yaitu yang lain dikatakan yang bersifat syirik. Dalam kehidupan modern saat ini, syirik itu gak hanya menyembah patung, gak hanya menyembah berhala, gak hanya menyembah api. Bentuk-bentuk syirik ini juga udah banyak nih di zaman modern sekarang. Misalkan kayak orang tua tuh yang mau anaknya tuh cuman ranking 1, cuman lupa nih untuk ngerjain sholat. Yang penting nilai bagus, urusan agama mah belakangan. Nah, bukankah itu contoh syirik? Anak yang bertanya kepada ayahnya. Sebelum pergi les, dia diajak ayahnya untuk sholat berjamaah bersama. Lalu anaknya tuh nanya sama ayahnya gini, "Yah, pas sholat dulu, kenapa?" katanya. Lalu ayahnya jawab, "Begini nak, otak kita ini dipinjam sama Allah. Masa mau dipakai tapi nggak ngucapin terima kasih?" Kayak sesuatu yang dalam banget, sesuatu yang deep banget gitu. Kayak ini semua kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya punya Allah. Allah yang beri kita nafas, Allah yang beri kita rezeki, Allah semua yang mengatur hidup kita. Masa kita nggak bersyukur? Masa kita mengubah-ubah ciptaan Allah juga? Masa kita harus syirik sama Allah? Masa kita harus mempersekutukan Allah? Lagi, contoh syirik di zaman modern. Zodiak. Aku rasa zodiak itu juga merupakan syirik. Karena kita percaya yang bukan selain Allah gitu. Kita percaya jodoh kita bagaimana, kehidupan kita bagaimana. Ayat selanjutnya adalah ayat 14 yang membahas tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, berbakti kepada orang tua ini disebutkan dalam surah Luqman, dan Allah berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua." Allah menyebutkan perjuangan ibu yang mengandung dengan susah payah dan menyusui selama 2 tahun. Subhanallah banget kan? Allah itu menetapkan kedudukan orang tua itu setelah haknya. Jadi kayak Allah orang tua gitu. Sebegitu mulianya orang tua dalam Islam. Berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah, sementara durhaka kepada orang tua adalah dosa yang besar. Siapa nih yang di sini anak rantau dan yang anak yang jauh dari orang tuanya?
adalah hanya untuk minta uang. Nah itu jangan kayak gitu. Coba deh tanyain keadaan orang tua, kayak telepon aja nih 5 menit gitu, tanya udah makan belum, terus kegiatannya apa. Pasti tuh perasaan orang tua tuh udah happy banget. Pasti orang tua tuh selalu doain kamu. Jadi boleh marah sama orang tua, tapi jangan lama-lama. Nah, coba deh perhatikan urutan ayatnya. Yang pertama tuh kita disuruh bersyukur. Yang kedua tuh kita jangan syirik sama Allah. Yang ketiga kita harus berbakti sama orang tua. Nah, ini adalah prioritas yang benar dalam hidup kita. Insya Allah kita dalam 30 hari itu menerapkan hikmahnya Luqman tadi yang udah kita jelasin di awal. Nah, minggu pertama coba deh kita fokusnya tuh di syukur. Kita setiap bangun pagi kita tuh mengucapkan kata-kata bersyukur. Kayak makasih udah dikasih hidup, makasih tetap bisa diberi rezeki, makasih juga udah masih diberi kehidupan. Lalu buat jurnal. Nah, jurnal ini sangat ngaruh guys dalam kehidupan. Nah, jadi hikmah Luqman ini ngajarin kalau kita hidup sejati itu atau bahagia sejati itu bukan dari harta atau jabatan nih, melainkan dari hubungan yang baik sama Allah dan orang-orang terdekat, terutama orang tua. Ingat ya, setiap kebaikan yang kita lakuin buat orang lain itu berdampak juga dalam kehidupan kita sendiri. Allah itu nggak butuh ibadah kita, melainkan kita itu hanya butuh ridhonya Allah.